Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan programmer dimanapun berada di segala penjuru semesta. Jumpa lagi dengan saya Syugi di channel Fosalgo. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di HackerRank. Kita login dulu. Kita continue preparation. Oke, kita sudah sampai pada soal tentang Java Map. Kita coba lihat soalnya, solve challenge. Baik, di sini kita diminta untuk menyimpan kita untuk membuat sebuah buku telepon. Kita diberikan sebuah buku telepon yang terdiri dari nama orang dan nomor teleponnya. Jadi kita akan membuat buku telepon yang berisi nama orang dan nomor teleponnya. Kemudian kita lihat format inputnya. Di baris pertama akan berisi sebuah bilangan integer n, bilangan bulat n, yang menotasikan atau yang menyatakan banyaknya isian, banyaknya entry dari buku telepon tersebut. Jadi banyaknya isian dari buku telepon tersebut, banyaknya data yang mau disimpan. Kemudian setiap masukan, setiap isian akan berisi dua baris. Baris pertama adalah nama, kemudian baris kedua adalah nomor telepon yang bersesuaian. Nama dan nomor telepon yang bersesuaian. Kemudian setelah itu kita akan diberikan beberapa query. Setiap query akan berisi nama orang ya. Jadi query-nya berisi nama orang, kemudian dia akan membaca data yang ada di dalam, yang tersimpan tadi, data yang tersimpan, kemudian akan ditampilkan lagi. Yang ditampilkan adalah nama dengan huruf kecil ya, only lowercase in English letter. Constraint-nya batasannya nih ya, sebuah nama orangnya hanya akan berisi dengan huruf kecil. Kemudian akan berisi nama depan dan nama belakang. Namanya akan berisi nama depan dan nama belakang. Kemudian setiap nomor telepon akan berisi 8 digit tanpa deretan 0, without any leading zeros, tidak ada deretan 0 ya. Format outputnya adalah untuk setiap baris cetak not found jika nama yang dicari tidak ada. Kemudian yang lainnya jika nama ditemukan, cetak nama orangnya dan nomor teleponnya ya. Oke, ini ada contohnya. Jadi inputnya pertama kita masukkan 3, berarti n-nya adalah 3, maka akan ada 3 pasang nomor telepon ya. 3 pasang nomor telepon, nama dan nomor teleponnya. Satu ini Uncle Sam, kemudian ini nomor teleponnya, kemudian Tom, ini nomor teleponnya yang di bawah, kemudian Harry, nomor teleponnya yang di sini. Kemudian berikutnya ada 3 query juga. Query pertama Uncle Sam, dia akan mencari apakah ada Uncle Sam, kemudian nanti dia bertanya apakah ada Uncle Tom dan ada Harry. Untuk Uncle Sam, karena dia ada maka tertulis di sini namanya, kemudian sama dengan kemudian nomor teleponnya. Berikutnya untuk untuk Uncle Tom tidak ada, karena Uncle Tom tidak ada di sini, kita tidak pernah menyimpan Uncle Tom. Tom ada, tapi Uncle Tom tidak ada ya, karena ini kan berbeda, dianggap berbeda. Uncle Tom tidak ada, maka di sini tertulis not found. Kemudian Harry ada, maka di sini nanti akan tertulis Harry beserta nomor teleponnya. Harry sama dengan ini. Baik. Untuk kodenya ada di sini. Di sini ada kode untuk menangkap input ya, ada scanner integer new scanner. Kemudian integer n sudah ada untuk menangkap n-nya. Integer n sama dengan in.nextIn. Kemudian inputnya sini harusnya, saya biasanya pakai SC di sini, tapi tidak apa-apa pakai in saja. Kemudian in next line untuk membaca ruang kosongnya nih. Ini triknya tadi sudah digunakan pada soal-soal pertama di HackerRank ya. Kemudian for integer i sama dengan 0, i sama dengan n, kemudian string name next line, pointnya next line, kemudian integer next line. Oke, kemudian in has next, string has in next line. Jadi pertama kita membuat mekanisme untuk menyimpan datanya di sini ya. Di sini kita buat mekanisme untuk menyimpan datanya. Kemudian di sini ada mekanisme untuk menampilkan hasil pencariannya. Apakah string s ini ada di dalam buku telepon kita. Baiklah, di sini kita akan gunakan mekanisme untuk menyimpannya sesuai judulnya. Kita gunakan map ya, tipe data map. Kita gunakan tipe map di sini, Java map. Kalau kita lihat di dokumentasinya, map ini sebenarnya bukan kelas. Map ini adalah sebuah interface map namanya, yang berisi pasangan key dan value. Ini namanya k-nya key-nya, v-nya value. Dan key ini harus unik ya. Key-nya ini akan unik, dan ini akan menjamin bahwa kita hanya bisa menyimpan satu nama
untuk setiap nomor. Jadi namanya tidak ada yang sama. Jadi key-nya ini, kemudian koma value-nya. Untuk kita bisa membuat objeknya, maka kita butuh kelas yang mengimplement interface map ini. Kelas yang mengimplement interface ini ada di sini, ada abstract map, kemudian ada juga hash map ya. Kita akan gunakan yang hash map. Bisa lihat di sini kalau mau lihat dokumentasi hash map-nya juga sekalian. Ini hash map-nya. Ada constructor-nya juga ada ya. Di atas ini ada constructor-nya. Ini constructor-nya. Kita bisa membuat dengan cara seperti ini. Kemudian metode-metode yang ada di dalam hash map seperti ini. Bisa dilihat untuk siapa tahu dibutuhkan. Ada contains key, ada entry set. Kemudian ada put, ada set key, ada merge dan sebagainya. Kemudian kalau mau yang lain, ini di sini juga ada metode-metode yang berasal dari interface-nya ya. Ada metode apa ini, replace, kemudian ada size juga, values, ada put, ada hashcode, ada is empty dan sebagainya. Kemudian ada entry set. Jadi istilah untuk elemennya di dalam maps adalah entry ya. Kalau kemarin kan kita sebut elemen itu di dalam array. Kalau di sini elemennya disebut dengan entry. Ada map.entry ya. Jadi elemen-elemennya disebut dengan entry. Oke, baik, kita langsung coding saja supaya bisa kelihatan. Di sini sudah ada inputnya. Setelah proses input ini, di sini kita bisa membuat sebuah hash map. Hash map. Kemudian kita buat key value-nya, key dengan value-nya. Tipenya pertama kalau key-nya kita pakai string karena nama ya, string. Kemudian koma value-nya dia tipenya integer. Dari mana saya tahu ini? Karena saya nanti inputnya begini ya. Key-nya pakai name-nya itu sebagai key, kemudian port number-nya itu sebagai value-nya. Jadi nanti jadi key. Yang ini jadi value. Atau saya singkat saja pakai k ya. Oh, bisa pakai key saja. Value. Kalau di map tadi disebut dengan pakai simbol k dengan v. Oke. Kemudian saya beri nama variabelnya misalnya buku telepon. Buku telepon, telepon, buku telepon, atau singkat saja, jangan terlalu panjang, phone book ya, sesuai nama yang ada di sini. Ya, phone book. Begini, sama dengan new hash map, new hash map seperti ini. Oke, kita bisa buat juga sama sepertinya. Kalau di Java yang sebelumnya, di Java 7 kita harus tulis seperti ini. Tapi ini seperti ini Java 7 ya. Coba kita buat seperti ini dulu. Nanti kalau sudah berhasil bisa kita hapus. Kemudian for integer i sama dengan 0 sampai dan selama i lebih kecil daripada n, i++. Ya, di sini setelah ini kita bisa membuat mekanisme untuk memasukkan key dan value yang sudah ini kita buat, key yang dibaca dari input ya, dari keyboard. Nama dan nomor teleponnya kita masukkan ke dalam phone number. Jadi kita punya struktur data baru. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang array list, array, kemudian ada vektor. Di sini kita gunakan maps ya, hash map. Struktur datanya namanya hash map. Yang punya karakteristik dia punya key yang unik. Key-nya ini adalah nama. Phone book bukan sama dengan ya. Untuk memasukkan nilainya kita gunakan put, kemudian name sama urutannya name, phone seperti ini. Jadi ini merepresentasikan juga apa yang saya tulis di sini tadi ya. Key-nya berarti key-nya adalah name, kemudian value-nya adalah phone. Sama urutannya dengan ini tadi. Ini tipenya string, yang ini tipenya integer. Oke, di sini kita gunakan tipe wrapping ya, bukan int yang primitif, tapi wrappingnya. Kemudian di sini kita sudah berhasil memasukkan nama dan nomor telepon ke dalam hash map. Selanjutnya di sini kita akan membaca jika nama yang kita masukkan di sini ada di dalam hash map. Oke.
Kemudian dia membacanya di sini pakai while in hash next. Jadi ininya tidak dibatasi ya. Berarti tadi ini bukan hanya 3. Jadi selama masih ada inputnya, while in hash next, selama masih ada inputnya, atau kalau bahasa klasiknya atau dari materi kita sebelumnya ini disebut dengan while not else ya. While not else. Not else, selama masih ada isinya. End of file, selama belum sampai pada end of file. EOF. Selama dia tidak berada di end of file, atau selama masih ada inputnya, maka dia akan membaca input ini. Kemudian input ini, string ini, s ini akan dicari apakah dia ada di dalam phonebook atau tidak. Jadi cara memeriksanya adalah jika kita bisa gunakan method contains ya, contains key. Jika phonebook titik contains key, apakah dia mengandung key s. Jadi s ini sebagai key yang akan dicari. Ini adalah s sama dengan kunci pencariannya. S sama dengan key sama dengan kunci yang dicari. Atau sebelumnya tadi kita sebut sebagai name ya, atau nama yang dicari ya. Sama dengan nama yang dicari. Oke. Jika dia ada di dalam phonebook, jika nama ini ada di dalam phonebook, maka cetak nama dan NIM-nya. Nama dan nomor teleponnya, sorry. Cetak sistem out print. Sistem out print nama dan nomor teleponnya. Seperti ini, ada tanda sama dengannya juga. Jadi kita tulisnya seperti ini. S plus kemudian tanda petik sama dengan, kemudian tanda tambah lagi, kemudian tuliskan nomor teleponnya. Nomor teleponnya adalah phonebook titik phone nih, atau nomornya ya, phonebook titik, bukan phone tapi get. Kita get dulu. Get s di sini. Ya, jadi dia kalau get dia, maka kalau yang pakainya get berarti yang diambil adalah value-nya. Kalau get key, maka yang diambil adalah key-nya. Kita lihat apakah ada get key di sini. Oh, ada ya get key ya. Get key yang diambil itu adalah value-nya. Kita titik koma dulu. Kemudian else-nya, kalau tidak ada, cukup tuliskan kata not found. Not found ya. Kalau tidak ada, tuliskan ini not found. Copy ini, letakkan di dalam, pakai petik. Oke, seperti ini, not found. Kalau tidak ada, kalau nama yang dicari tidak ada di dalam maps, maka cetak not found. Kalau ada, kalau phonebook contains KS, atau nama ini ada di dalam, nama yang dicari ada di dalam phonebook, di dalam buku telepon, maka cetak S-nya dan cetak juga value-nya, nomornya ya. Get S. Cetak S-nya, kemudian cetak value-nya. Oke, sepertinya sudah benar. Kita coba run code dulu. Ya, sudah benar. Coba saya submit saja. Dan jawaban kita sudah diterima. Kita mendapatkan 10 poin di sini. Baik, saya scroll lagi kodenya, kode lengkapnya. Jadi di sini kita gunakan scanner untuk membaca input ya. Saya scroll dari atas. Membaca inputnya kita gunakan scanner. Nama variabel scannernya in. Kemudian di sini ada pembacaan bilangan integer untuk banyaknya data yang akan diinput. Ini seperti ini 3 tadi ya. Kemudian integer next line ini adalah trik. Kalau setelah kita membaca integer, kita harus melakukan ini kalau di scanner, integer next line, supaya dia tidak membaca white space-nya. Ada white space setelah ini. Harus kita baca pakai next line dulu. Baru kita kemudian membaca stringnya.
Sebelum kita masuk ke dalam proses penginputan nomor telepon dan nama dan nomor teleponnya, kita buat dulu hash map-nya ya. Jadi di sini kita punya struktur data baru atau tipe data baru namanya hash map. Selain kita sudah menggunakan array list dan linked list pada video sebelumnya, di sini kita gunakan hash map yang punya ciri khas terdiri dari dua nilai ya, terdiri dari dua parameter. Yang pertama ada key-nya bertipe string yang di depan, kemudian value-nya bertipe integer. Ini tidak selamanya harus string dan integer, kita bisa gunakan string atau integer ya. Jadi dia tergantung tipe apa yang mau kita simpan. Karena di sini kita mau menyimpan nama yang bertipe string dan nomor telepon yang bertipe integer, maka kita gunakan hash map-nya string dan integer. Jadi ini di dalam sini dibuat sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ini konstrukturnya. Berikutnya kita akan melakukan pembacaan input sebanyak n tadi, sebanyak nilai n yang diberikan. Kalau 3 berarti 3 input, kalau 4 input. Di sini kita baca pertama namanya, name-nya sama dengan n_in.nextLine. Ini sebagai key-nya nanti, key dalam hash map-nya. Kemudian berikutnya adalah integer pon. Ini sebagai value-nya. Kita masukkan nilainya ke dalam pon book, dalam buku telepon kita, hash map kita, menggunakan metode put. Diikuti dengan input parameternya name dan pon. Ini bersesuaian dengan string dan integer tadi, sesuai dengan key dan value-nya. Berarti name ini adalah key-nya, pon adalah value-nya. Kemudian kita integer next line. Setelah membaca integer, kita gunakan integer next line lagi. Setelah melakukan proses penginputan ini, berikutnya kita akan mencari nama-nama tertentu di dalam hash map. Jadi dari sini tidak dibatasi, dia gunakan while not else ya. Selama masih ada inputnya, maka dia akan mencari key-nya ini. Misalnya kita masukkan tadi di sini Uncle Sam. Apakah ada Uncle Sam ada di dalam phone book? Kalau ada, maka dia akan mencetak Uncle Sam-nya, nama Uncle Sam, kemudian ada tanda sama dengannya di sini. Kemudian diikuti oleh phone number-nya ya, phone-nya ya. Atau value dari Uncle Sam. Kan tadi key-nya adalah Uncle Sam, kemudian value-nya adalah nomor telepon dari Uncle Sam. Kalau nama tidak ditemukan, maka akan kita tulis saja di sini not found. Jadi kalau tidak ditemukan nama yang dicari, ditulis saja not found. Oke, saya kira demikian dan cukup sederhana. Untuk kawan-kawan yang ada pertanyaan dan saran, mungkin boleh dituliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe jika video ini bermanfaat. Insya Allah kita akan jumpa lagi di video tutorial HackerRank berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.